A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke 33 berarti sekarang. Yang kemarin sampai ayat 32 itu yang menerangkan kaum Antokiyah. Ya, di ayat 28 sampai 32 kemarin akhirnya Allah mengazab mereka hanya dengan cara mendatangkan satu suara gitu ya, satu kali lagi semacam petir gitulah, hanya dengan mendatangkan satu suara musnah semua mereka. Dan kami di ininya di ayat 28-nya ya, kami tidak perlu itu menurunkan pasukan itu berupa malaikat untuk mengazab mereka. Ya, tidaklah itu mereka itu dimusnahkan oleh Allah kecuali hanya dengan satu suara saja mati semuanya. Ini untuk menunjukkan sebetulnya kan betapa kecilnya mereka gitunya, betapa kecilnya mereka, tapi ketakaburannya luar biasa. Nah, ketakaburannya saja yang besar. Nah, Allah mengazab mereka itu tidak harus dengan mengerahkan gitu ya pasukan malaikat, hanya dengan ini malaikat Jibril dehem. Cuma ketika jauhannya malaikat Jibril semuanya mati, semuanya mati itu ya. Karena ini di dalam penjelasannya itu ternyata malaikat Jibrilnya yang mengazabnya hanya dengan mengeluarkan satu suara itu yang ya, mereka mati semuanya. Nah, betapa besarnya kemudiannya disebutnya kerugian, kesedihan mereka, alasannya ya karena tidak datang kepada mereka utusan, kecuali malah ya itu dipermainkan, ya malah diolok-olok. Nah, kembalilah demikian tanya, dan pada akhirnya di ayat ke-33-nya semuanya akan dikembalikan kepada Allah untuk menerima balasan yang lebih, ya balasan yang lebih besar lagi nanti di akhirat. Ya, malam tadi itunya belum terbacanya hadisnya di bab kitab Burikok di hadis ke-6 itu yang menerangkan ternyata kan yang disiksa di dalam neraka teh ternyata memuai bekah ternyata dari ya manusia segede gini membesar gitu sampai jarak antara kedua pundaknya itu sejauh 100 tahun perjalanan. Itu pokoknya namanya inu di godog mah nya bokah di akhirat ge ya semakin besar gitunya azab. Dan itu kan di bagi penghuni neraka itu kan dari hari ke hari, katakanlahnya dari hari ke hari berada di dalam neraka itu, maka azabnya itu akan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Dan kebalikan dengan penghuni surga gitunya yang dari hari ke harinya itu ya semakin nikmat, berarti terus gitu kadar nikmatnya itu naik gitunya, pokoknya di dalam surga itu semakin nikmat, semakin nikmat, seiringlah dengan penampilannya yang semakin penampilannya bukan semakin menarik. Penghuni surga dari minggu ke minggu nanti gitu kan, dari Jumat ke Jumat kan penampilannya itu semakin menarik lah gitu, bahasanya apalah, semakin mempesona, semakin baik lah intinya yang ada di dalam surga. Nah, yang di dalam neraka ya sebaliknya, berarti semakin buruk, semakin jelek, semakin berat, semakin menderita pokoknya. Ya ulah berarti kan neraka itu bener ya tuh pokoknya ulah ke neraka itu gitu. Meskipun yang sementara seperti itulah karakter neraka, artinya ketika di dalam neraka mah dari hari ke harinya ya semakin berat yang dirasakan.
Hanya kan bedanya kalau yang abadi ya semakin berat lah tanpa batas akhir. Kalau yang tidak abadi memang akan berakhir, tapi selama di neraka seperti itulah. Di neraka itu siksaannya itu semakin hari semakin berat. Penderitaan yang dirasakannya pun yaitu semakin berat gitu kan. Rasa sakitnya juga semakin sakit. Ya, kalau yang tidak abadi akan berakhir dengan kematian. Mati di dalam neraka sehingga tidak lagi merasakan sakitnya siksaan nerakanya karena sudah mati di dalam neraka. Tinggal nunggu aja hayat eta mah. Eta ge mun aya nu wawuh. Eta ge mun aya nu wawuh ditatanyakeun ka penghuni surga teh bisi itu cenah baturan maneh panginjaitkeun karunya. Tinggal ieu teh geus tutung atuh teu mangrupa hese nyebutkeun. Geus tutung teu mangrupa. Tapi baiklah teu wawuh ge karunya. Nah, sekarang nih ayat berikutnya nih ya. Ini pengelompokan ayatnya yang berikutnya ini mulai dari ayat 33 sampai ayat 44. Dia pengelompokan ayatnya ya di bagian-bagian atau dibuat poin-poinnya gitu ya. Yang kemarin itu tentang Antiokhia yang pada akhirnya mereka disiksa oleh Allah dan nanti akan dibangkitkan lagi, dikumpulkan untuk menerima azab yang jauh lebih berat lah yang namanya. Jadi akhirat segala sesuatunya serba jauh lah gitunya, apa namanya sebutannya dimensinya dengan dunia serba tidak terbayangkan lah seperti yang tadi. Ukuran manusia itu jarak antara kedua pundaknya gitu ya sejauh 100 tahun perjalanan segede kumaha. Paingan neraka teh hareureun da kitu bekah nu di paingan neraka teh hareureun bekah nu di neraka mah. Siga eta lah pokona mah dina eta geuningan dina langsung eta cuan kieu tingali laleutik asalna mah. Teu pasti ka dinya. Dina baso patrol lah pokona mah. Pan baso teh asalna melaleutik. Kemudian kan di kitu mangnya memang alamiahna kitu itu yang namanya nu digodog mah beukah. Kerewedan ge dapat asalna apa laleutik. Jadi keum digodog menggedean gini kan. Ya hadis-hadisnya mereka demikian. Kemudian jarak antara telinga dengan pundaknya yang menerangkan akhirat maka hari itu artinya sejauh sekian ratus tahun perjalanan. Ada juga nantinya hadisnya di kitab Buriqoh itu yang di dalam surga itu ada sebatang pohon yang diameternya gitunya dari ujung ke ujung itu juga sama, itu sejauh 100 tahun perjalanan orang yang naik kuda dengan kuda yang paling cepat gitulah belum sampai juga. Ya sebesar apa pohonnya coba dengan perjalanan sekian 100 tahun itu diameternya itu belum juga tercapai. Itu dimensinya serba tidak akan terbayangkan sebetulnya tentang akhirat seperti apa persisnya. Kalau dibayangkan sekarang nggak akan ada sebetulnya yang bisa menjangkau lah gitunya. Nah ayat 33 nih sampai 44 nya bagiannya nih ayat 3 pembagiannya di penulis kitab tafsir ini membagi ayat 33 sampai ayat 34. Ini kalau diberi judulnya, ini penulis tafsirnya nih memberi judul nih bagian ini. Judulnya Adillatul Qudratil Ilahiyati alal ba'si wa ghairihi. Dalil-dalil kemahakuasaan Allah atas ini ya, karena ini yang memang kalau di surat ini kan sangat banyaknya ini diungkap diulang gitu.
yaitu tentang Allah berkuasa, Allah sanggup gitu, artinya Allah itu mampu untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali manusia. Nah, ini yang sulit, ini yang sulit diterima gitu oleh manusia. Nah, sehingga banyak manusia yang mengingkari akan hal tersebut. Banyak yang mengingkarinya, menolak, yang tidak percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan, sebutannya dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, diciptakan kembali. Nah, di sini ini bagian ini juga tentang hal tersebut. Ya, kalau di surat pendeknya di juz amma itu berulang-ulang di beberapa surat Allah menerangkan tentang hal tersebut. Nah, ayat 33. Wa ayatun lahum al-ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Nah, ini sampai ayat ke-36 dimulai dengan kata ayatun lahum. Ayat ke-37 dimulai dengan kata ayatun lahum sampai ayat 40. Kemudian ayat ke-41 dimulai dengan kata yang sama. Jadi ada 3 nih, ayatun lahum adalah tanda bagi mereka, bagi manusia. Ada 3 di sini ya, di satu kelompokan gitunya oleh penulis kitab tafsir ini. Ayatun lahum dari ayat 33 sampai 36. Kemudian ayat 37 dimulai dengan kata yang sama, ayatun lahum, itu sampai ayat ke-40. Ayat 41 ayatun lahum. Jadi ada 3 dalam bagian ini. Allah menyebutkan adalah tanda bagi mereka, dalil artinya di sininya adalah tanda, ciri, dalil, petunjuk bagi mereka. Nah, satu tentang al-ardul mayyitatu nih di ayat ke-33-nya. Al-ardul mayyitatu, tanah atau bumi yang mati. Ya, disebut di sini sebutnya bumi, tanah yang mati. Dalam arti tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada kehidupan sebenarnya, karena kalau tanah itu kan, kalau manusia menyebutnya tanah itu kan benda mati. Lalu yang disebut tanah yang mati atau tanah yang hidup itu bedanya apa? Nah, di sini yang dimaksud dengan al-ardul maitatu, tanah yang mati, itu adalah tanah yang tandus, di mana di sana tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk hidup sama sekali. Jadi disebutnya tanah yang mati. Ya, al-ardul maitatu adalah dalil, adalah tanda sesuai dengan judul tadinya. Ini penulis kitab tafsirnya memberi judul nih, bagian yang ini adalah adillatul qudratil ilahiyah, dalil-dalil kemahakuasaan Allah. Nah, yang pertama adalah tanah yang mati, tanah yang sama sekali tidak terdapat makhluk hidup, disebutnya tanah yang matinya. Ahyainaha, kami menghidupkannya. Wa akhrajna minha, dan kami mengeluarkan dari tanah tersebut habban, tumbuh-tumbuhan, faminhu ya'kulun, kemudian dari sanalah mereka itu makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, dan kami menjadikan di sana kebun-kebun berupa kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di sana beberapa, mungkinnya sebutannya jamak di sini nih, atau banyak mata air.
liyakulu min samarihi, untuk mereka makan buah-buahan yang ada di sana, wama amilathu aidihim, atau makanan yang dibuat oleh tangan mereka. Nah, si bala-bala lah misalnya. Makanan yang kalau ini dari buah-buahan kan ya tinggal sudah ada gitu ya, petik makan. Atau edan yang dimakannya itu wama amilat aidihim, dan mereka memakannya dari apa yang mereka buat. Afala yashkurun, nah tidakkah mereka itu bersyukur? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardo wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, sampai ayat 36 itu diawali dengan ayatun lahum. Ini adalah dalil. Tentunya ini adalah dalil bagi manusia, tentunya lah sebutnya. Nah, ini adalah dalil, petunjuk, bukti bagi manusia tentang nantinya mengarah kepada kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan kembali manusia. Nah, ini dalil yang pertama ya, sampai ayat 36. Tadilahnya ya demikian ya. Dimulai dengan bumi yang mati, tanah yang tandus, tanah yang kering, ya tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian kami menghidupkannya. Nah, kalau di ayat yang lain, bagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering, tandus, mati, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada makhluk hidup satupun di sana. Allah menghidupkannya itu dengan cara menurunkan hujan. Ya, Allah menurunkan hujan. Nah, setelah terkena hujan, bermunculanlah makhluk-makhluk hidup, baik tumbuhan ataupun binatang. Nah, itu dari mana gitu ya? Dari mana? Tumbuhannya itu sebutlah, kalau bibitnya itu dari mana? Begitu kena hujan muncullah tumbuhan. Padahal di tanah itu ya, di tanah itu tanah yang kering, tandus lah, sama sekali tidak ada makhluk hidup. Tapi begitu kena air hujan, bermunculanlah muncul makhluk hidup, baik tumbuhan ataupun binatang. Itu bibit, nah gitu di mana itu teh? Apa air hujan itu yang mengandung gitu, yang membawa makhluk hidup ke sana? Atau di tanah itu sebetulnya ada makhluk hidup tapi tidak hidup karena tidak ada air? Ya seperti itulah gitu. Demikianlah kami menghidupkan yang mati. Itu adalah dalil. Itu adalah dalil. Sebetulnya Allah itu mengarahkan ini ya, di terutama kan tadinya di surat-surat pendek, di surat Juz Amma itu berulang-ulang gitu Allah menyampaikan, menekankan, meyakinkan manusia tentang adanya hidup setelah mati. Manusia itu akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali, yang diciptakan kembali oleh manusia, oleh Allah ya. Nah, bagaimana Allah menghidupkan yang mati? Ini diantara dalilnya. Al-ardul maitatu, tanah yang tadinya kering, tandus, mati, tidak ada makhluk hidup sama sekali di sana. Ahyainaha, kami menghidupkannya. Wa akhrajna minha, dan kami mengeluarkan dari tanah yang mati tersebut habban, ya, berbagai macam jenis tumbuhan. Faminhu ya'kulun, kemudian manusia itu makannya dari tumbuh-tumbuhan yang disebutkan sebelumnya. Tanah yang mati kami menghidupkannya, kami munculkan tumbuhan, kemudian manusia nya ari geus eta tanggalan mah nyalampurkeun dalahar we, padahal apaleun asalnya itu tanah kering, tanah mati, tidak ada tumbuhan. Kan bukan mereka kan, bukan manusia kan yang menanami tanah tersebut.
Allah lah yang menghidupkan disebutnya ya, yaitu dengan mengeluarkan berbagai macam tumbuhan. Nah manusia hampir rawas wae ada jelema mah digeuleuhna teh. Geus hejo mah datang gitu. Gogoleran dina jukutna teh. Alaan takal anggurna. Ngonah cek Allah teh. Makanya ini di ayat ke-35-nya afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Teu mikir-mikir jelema mah. Padahal tahu gitunya kronologisnya tadi kan demikian lahnya seperti yang diterangkan, itu tanah yang tandus mati, mana ada yang mau ke sana sebetulnya. Ya manusia ke sana juga mau apa gitu kan, katakanlahnya kalau ke tanah yang tandus mati di sana nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada tumbuhan. Bahkan mungkin untuk berteduh saja nggak ada tempat. Kemudian Allah menghidupkannya. Ini dalil pertama tentang ini, intinya bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Kalau di ayat yang lain itu yang Allah lah yang bahasanya sih ya. Allah lah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Alah surat naon eta teh atuh. Nu kitu teh asa sering kata baca ayat eta. Nah, sebentar nih. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Surat tahun teh. Surat Yunus ayat 31-nya yang ayat yang tersebutnya yang yukhrijul hayyi minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian kalau tentang Allah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dari tanah yang mati, ini ada beberapa ayat ternyata di dalam Al-Qur'an yang demikian. Di Al-Baqarah 61, kemudian ayat Al-Baqarah 74 itu Allah yang mengeluarkan air itu dari dalam bumi, Allah yang mengeluarkan air dari dalam tanah. Kemudian mana lagi nih ya yang demikian nih, Al-An'am 95 itu yang juga yang barusan yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi zalikumullahu fa anna yufakun. Itulah Allah. Ini di ayat 95 kok ini sejalannya kebetulannya ayat Al-An'am 95. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat, nah Allah itulah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Etanya mengapa masih sulit itu? Mengapa masih saja sulit terutama tentang hal ini ya? Mengapa masih saja sulit untuk meyakini bahwa Allah itu sanggup, Allah mampu menciptakan kembali manusia, membangkitkan kembali manusia, sebutannya demikiannya, menghidupkan kembali manusia. Apalagi ini ya ada beberapa ayat juga nih ya yang mengatakan, artinya orang-orang yang tidak mempercayai ya adanya hidup setelah mati, ketika mereka ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kalian? Ada beberapa ayatnya yang isinya demikian. Menanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Di mana Allah itu kan Maha kuasa menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan segalanya. Nah, kenapa tidak mau mempercayai Allah itu nanti sanggup berkuasa juga menghidupkan kembali manusia?
Nah, bahkan kan di surat apa, di surat Abasa gitu, surat apanya yang kalau mau membandingkan, apa kalian pikir lebih sulit itu bagi Allah untuk menghidupkan kembali, mengulang penciptaan manusia dibandingkan dengan bagaimana dulu Allah memulai penciptaan? Mana yang lebih sulit? Artinya kan Allah menggugah akal mereka lah gitunya. Kalau Allah sudah menyampaikan nanti manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kenapa akal manusia itu tidak sulit menerima, sementara akal mereka sudah bisa menerima bahwa Allah itu berkuasa. Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya. Artinya kan Allah memiliki kemampuan yang demikian. Allah menciptakan seluruh alam raya dengan disebutkan kan tanpa bantuan. Allah benar-benar berkreasi. Kalau kita perhatikannya, kalau kebetulan sinya lihat ini nih, terutamanya banyak menggugah akal. Kalau ini tayangan ini flora dan fauna, banyak makhluk yang aneh. Itu kan Allah berkreasi, berarti kan Allah berpikir kan. Membuat makhluk seperti ini, bagaimana bentuknya, seberapa besar ukurannya, seperti apa karakternya, di mana nanti hidupnya, bagaimana berapa lama umurnya, karena makhluk Allah itu kan umurnya beda-beda. Kalau binatang ada yang umurnya panjang, ada. Umurnya panjang itu ukurannya manusia sihnya. Yang umurnya lebih panjang dari manusia itu ada. Ular itu umurnya di atas 100 tahun. Kura-kura di atas 100 tahun. Ikan koi itu panjang umurnya. Tapi melak toge, alah. Melak toge, atau 2 poe geus paeh diantep teh. Toge. Artinya itu Allah kan berkreasi, itu kan Allah berkreasi, itu teh Allah kan berpikir gitu kan, membuat makhluk apa saja, dan semua makhluk yang Allah ciptakan itu tidak boleh ada yang tidak sejalan, tidak serasi, nggak boleh. Semuanya itu saling melengkapi, ada keterkaitan, sinergi semuanya. Ya berjalanlah kehidupan, coba ilmunya seperti apa. Kemampuannya yang sedemikian tanpa batas. Kenapa manusia ragu gitu kalau Allah sudah menyampaikan intinya bahwa manusia hidup bukan hanya di dunia tapi akan dihidupkan kembali. Teu percaya kekeh nu eta mah hese-hese teuing. Apa sih sebetulnya yang menghalangi itunya, apa sih yang sebetulnya yang menghalangi manusia untuk menerima itu penjelasan pernyataan dari Allah tentang hal tersebut? Saya setting gitu menerima gitu ya bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Padahal dengan sekian banyak itulah dalil, data, bukti. Nah ini diantaranya nih yang sekarang ini nih, yang ini nih. Ini adalah ayatun lahum. Kalau bahasa Arabnya ini predikatnya disebut lebih dulu. Predikatnya disebut lebih dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan susunannya itu kan subjek predikat. Predikatnya disebut lebih dulu. Adalah ayat. Itulah hanya ininya. Adalah ayat. Apa yang adalah ayat teh? Yaitu al-ardul maitatu, bumi yang mati, dan penjelasan selanjutnya itu adalah ayat. Tapi ini adalah ayatnya itu disebut lebih dulu. Kalau istilah bahasa Arabnya ini khobar muqaddam namanya. Karena ini jumlahnya jumlah ismiyah. Alah, lieur nges kan gitu. Ini jumlahnya jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar. Normalnya mubtada itu disebut di awal, khobarnya disebut kemudian. Ini dibalik gitulah. Bahasa kitanya ini
subjek dan predikat, tapi predikatnya disebut lebih dulu. Ini kan berarti susunannya di luar susunan asal sebuah jumlah ismiyah. Mengapa khobarnya predikatnya disebut lebih dulu? Ada apa berarti? Di sini justru berarti titik tekannya lebih ke adalah tanda. Itu berarti titik tekannya itu yang disebut lebih dulu. Bumi yang mati kemudian Allah menghidupkannya, mengeluarkan tumbuhannya jadi makanan bagi kalian. Dan selanjutnya nih sampai ayat ke berapa tadi? Ayat ke-35 ya sampai ayat ke-30, ayat 33 sampai 35 itu malah subjeknya yang panjang gitunya, karena kalau subjeknya itu adalah benda bumi yang mati itu subjeknya. Adapun bahasa ini nanti naonnya hal bahasa Arab nama ada hese ketang lah kadinya nama lapa. Tiga poin di sini ya disebut sama. Wa ayatun lahum itu predikatnya disebut lebih dulu, berarti itu justru yang ditekankan itunya dengan susunan bahasa seperti ini adalah menekankan itu adalah bukti tanah itu adalah bukti apa sih? Nah itu barulah disebutkan. Tapi ininya yang ditekankan, artinya kan menekankan gitu. Ini ayat-ayat ini menekankan, bukan itulah bukan titik tekannya ya, menekankan bahwa inilah dalil, inilah petunjuk, inilah bukti. Nah di poin pertamanya dari yang 3 ini yang rangkaian ayat ini yaitu yang barusan ya, bumi yang mati halnya ahyaina ini jumlah setelah ma'rifat itu hal lieur nama lieur keadaannya gitunya, bumi itu kami menghidupkannya dan kami mengeluarkan dari dalam bumi yang mati itu tumbuh-tumbuhan, dari sana kemudian manusia itu makan, wa minhu ya'kulun, ya dari sana manusia itu makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, dan kami menjadikan di bumi yang mati itu kebun-kebun berupa kebun kurma, kebun anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami munculkan, kami keluarkan di dalamnya mata air lah itunya. Ini kalau secara sederhana saja sihnya. Secara sederhana saja, ini pikiran sederhana, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang mendalam sihnya. Kalau bumi ini kan dikenal gitu, bumi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu daratan dan lautan. 2/3 dari bumi ini adalah lautan, 1/3-nya daratan. Kalau daratan berupa apa? Ya inilah tanah gitunya, tanah. Nah kalau lautan, di sanalah tempat air itu di lautan. Air itu di sana tempatnya di lautan. Kalau daratan ya tanah lah, katakanlah tanah, nggak ada air, namanya juga daratan. Kalau air di lautan. Nah di surat apanya kemudian air itu oleh Allah lah nih yang mendatangkan air dari lautan ke daratan, karena manusia hidupnya di darat bukan di laut. Kan hiji-hiji lah manusia yang hidup di laut mah Denny
Karena eta mah Deni manusia ikan. Hiji-hiji manusia yang hidup di laut mah eta Deni ngaranna teh. Bahasana ge aneh lah gitu beberapa pekan pokokna mah. Deni manusia ikan. Nah, manusia itu hidup di darat. Sementara tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air, nggak akan ada. Airnya ada di lautan, manusia hidup di daratan, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Allah lah yang membawa, yang mendatangkan air dari lautan itu oleh Allah dialirkan gitulah, dialirkan ke daratan dan munculnya di ketinggian. Itu menurut ayatnya. Kemudian karena air itu muncul di ketinggian, sementara kan sifat air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah, jadilah sungai. Nah, Allah yang membuat demikian. Kalau menurut logika sederhananya ini ajaib sebetulnya. Ya, ini ajaib. Satu, air di lautan, semua lautan asin, nggak ada laut tawar. Kan semua lautan airnya asin. Bahkan ada yang asinnya itu sampai molelel, cek orang Sunda mah apa itu molelel. Sampai lebih dari asin itu jadi pahit. Rasanya jadi pahitnya itu di laut mati. Laut mati itu rasanya lebih dari asin. Itu laut mati yang di itu apa namanya di Timur Tengah. Perbatasan itulah Palestina, Yordania, Israel, itu laut mati. Itu rasanya itu bukan asin lagi. Nah, sampai tidak ada makhluk hidup di laut mati, nggak ada apa-apa, nggak ada makhluk hidup lah artinya. Di laut mati itu nggak ada makhluk hidup. Karena tidak ada yang kuat. Si Deni gitu kuatin mau didinya mah. Si Deni mau kuatin atau hirup didinya mah. Mun kitu mah di ditu bareng jeung teri ngabring tah eta mah bisa di laut mati. Wah, mah nggak akan ada yang kuat. Di laut matinya itu nggak ada makhluk hidup di sana karena kadar garamnya yang sangat tinggi sampai pahit itu rasa airnya. Tapi kan Allah alirkan ke daratan karena makhluk hidup itu perlu air. Ya kalau yang hidup di lautan jelas di air kan mereka aman. Bangsa teri cumi-cumi mah aman deh hidup di air. Nah, yang hidup di darat airnya dari mana? Ya Allah datangkan, Allah alirkan ke darat. Tapi ini yang aneh justru muncul di ketinggian. Munculnya di ketinggian, makanya ada air terjun gitu kan. Ada air terjun karena jalur yang dilaluinya ternyata agak jelig. Nyacain aja lu agak jelig lah gitu. Ternyata jalur yang dilaluinya itu kan agak jelig gitu. Turunlah jadi air terjun. Arulin deui jelema mah didinya lain mikir. Doraka deui jelema mah maksiat deui di air terjun teh. Mikir juga kenapa air muncul di ketinggian. Ternyata kan manusia itu kalau mau menaikkan air coba pompanya seperti apa? Nah, pompanya juga kan harus yang bertenaga besar kan untuk menaikkan air ke atas. Nah, di bumi pompanya mana? Nah, digali teh pompa di bumi tapi air muncul di ketinggian. Ya ini ya itulah kemahakuasaan Allah sebetulnya kan di segala hal, di seluruh makhluk, dari makhluk yang terbesar sampai makhluk yang terkecil. Ya, yang luar biasa itu kalau menurut akal manusia ini kreasinya. Jadi semua Allah itu kan berkreasi kan, menciptakan sesuatu tanpa sebutnya apa namanya ya? Tanpa contoh, tanpa ide dari siapa, nggak ada. Semuanya Allah melakukannya sendirian. Cuman kreasi di mana kan satu makhluk itu tidak boleh tidak sejalan dengan makhluk yang lain.
Semuanya harus sejalan. Makanya gitulah berjalanlahnya kehidupan ini kan, semuanya serba seimbang. Ada ini saya pernah lihat ini ya, mungkin ini manusia ini membuat market, mungkin sebutannya market alam raya nih. Market alam raya matahari itu posisinya di mana, kemudian planet-planet dan bintang-bintang. Ternyata ini mereka ini berteori seperti ini. Dari market yang mereka buat ini coba ambil satu saja, ambruk seluruhnya. Oleh mereka dibuat sedemikian rupa seimbang lah gitunya antara ininya, katakanlahnya matahari di mana, bumi di mana, kemudian ada planet-planet bintang-bintang lainnya. Nah, ternyata menurut kesimpulan mereka ini, kalau dari semua benda-benda di seluruh alam raya ini diambil satu, ternyata runtuh semuanya. Nah, mereka sebetulnya bisa berkesimpulan demikian. Dulu kan Allah ini yang menciptakan itu berkreasi sendirian, betul-betul tidak dibantu oleh siapapun. Tidak ada ide, tidak ada mengerjakannya pun tanpa bantuan. Ini semuanya mengarah ke sini ya. Kenapa manusia itu sulit itu tadi setting percaya adanya hidup setelah mati. Dimana kan akibatnya kan apabila meragukan saja, apabila meragukan apalagi tidak percaya adanya hidup setelah mati, pasti mereka tidak akan mempersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Padahal kan sudah Allah tetapkan demikian bagi yang tidak percaya ataupun yang percaya, seperti itulah manusia. Mereka akan menjalani tahapan hidup dari awal di dunia sampai yang terakhir, mau percaya mau enggak, mau yakin mau enggak, itulah kenyataan yang akan dijalani oleh manusia. Nah, di mana kan Allah mengancamnya bagi yang tidak percaya tentang adanya hidup setelah mati, Allah mengancam dengan azab yang berat. Sebetulnya kan semuanya itu kan tergantung kepada amal. Nah, orang yang tidak mempercayai adanya hidup setelah mati, amal mereka seperti apa? Yaitu yang tadi, nggak akan ada mereka itu mempersiapkan beramal untuk mempersiapkan dirinya di kehidupan berikutnya, nggak akan ada. Pasti semuanya, segalanya hanya untuk di sini, untuk di dunia. Dengan karakter eta teh lah itu jadi karakter tetenya, karakter manusia teh eta tulul amal teh ada. Panjang angan-angan, panjang angan-angan tentang umur, panjang angan-angan tentang kekayaan, panjang angan-angan tentang kebebasan. Nah, yang ayatun lahumnya yang pertama itu sampai ayat 36 ya. Ayat 33-nya tadi menyebutkan bahwa bumi yang mati kemudian kami menghidupkannya, kami keluarkan tumbuh-tumbuhan kemudian jadi makanan bagi manusia. Dan kami juga yang menjadikannya di bumi itu kebun-kebun berupa kurma, anggur. Ya mana disebut nu di Wunggulnya di timur tengah Wunggul. Nya di kitu kebun cerme. Kebun cerme gitu. Aduh, kebun cerme, kebun kesemek gitu. Jamblang atuh. Ini tahu jadul pisan tahun sabaraha atuh eta. Ayeuna mah saudara paeun budak ayeuna mah kana cerme. Kana jamblang mah komo. Sakuan dina seragam atuh kana di sakuan dina seragam teh tuluy kapencet. Nah, kami keluarkan juga mata air liyakulu min samarihi. Nah, ini kan Allahnya memberi rezeki, Allah menyediakan. Ini Allah menyediakannya dalam hal ininya.
Allah menjadikan kebun-kebun kurma, kebun anggur, dan Allahnya kami keluarkan mata air agar manusia itu makan. Artinya Allah itu menyediakan. Nah ini dimaknain yang ini nih. Makna kalimat ini suka disalahartikan mungkinnya sebutannya. Ini kita sering mendengar ini akan kalau sudah rezeki nggak akan kemana. Bukan nggak akan kemana, nggak akan ke kamu. Orang tak cicing wae mah tuh. Dan nyebut itu cicing, tapi dengan mengatakan demikian kan, ya sering kan kita mendengar. Kalau sudah rezeki kan nggak akan kemana. Bari cicing maneh nanti bukan gak akan kemana, mau kemana lain mau kemana. Nah ini maknanya apa? Maknanya kan ini dari sini ya, ayat ini kan Allah kan yang mau mengkondisikan bumi ini seperti ini. Allah tadilah diawali dengan menghidupkan, menumbuhkan, memancarkan mata air. Ini Allah menyediakan rezeki berarti. Ini Allah menyediakannya rezeki atau untuk hidup manusia di dunia. Nah, adapun tadi soal rezeki beda lagi masalahnya. Allah menumbuhkan kurma, Allah menumbuhkan kebun, Allah menumbuhkan lengkeng atau tebuhan wae ditungguannya. Saya 40 tahun tebuhan wae lengkeng teh. Allah menumbuhkan, terus manusianya diam di rumah. Emang ada kurma yang datang menghampiri? Kan kalau sudah rezeki gak akan kemana? Alir ngobrol jeung gitu mah. Jadi nah ininya ayatnya kan yang ininya bahwa ketika ini berkaitan dengan proses penciptaan manusianya, di mana proses penciptaan manusia itu kan Allah siapkan dulu casingnya, jasadnya, wadahnya, ya, karena manusia itu kan ruhnya, manusia itu ruhnya. Tapi untuk hidup di dunia, ruh itu oleh Allah diwadahi dengan jasad. Nah proses penciptaan manusia itu kan sebetulnya Allah menurunkan ruh dari sisinya ke bumi. Nah, tapi ternyata di bumi itu kan bukan hanya ruh, disiapkan dulu kan casingnya, wadahnya berupa jasad. Nah setelah siap ternyata kan proses pembuatan lah gitunya, karena Allah sebetulnya ini yang membuat, Allah kan yang menciptakan manusia mah Allah lain indung atau bapan barina ge Allah nih yang membuat seperti inilah ya, Allah menyiapkan jasadnya. Itulah mulai dari pembuahan sampai kemudian menjadi bentuk jasad sempurna. Pada hari ke-141 barulah Allah menurunkan ruh itu dari tangannya, sebutlahnya dari tangannya dibawa turun oleh malaikat Jibril, lalu dimasukkan ke dalam jasad wadah ruh ketika masih di dalam rahim ibunya. Nah pada waktu dimasukkan ruh itu juga Allah menetapkan umurnya, rezekinya, hanya umur teh hidup dan mati, ari umur mah pasti. Sebutkan jodohnya emang hiji, mun Allah tetapkan dua. Kan Allah yang menetapkan, ngaku teh Allah yang menetapkan jodohnya. Ya kalau bagi si Allah menetapkan 4, ketetapan Allah bukan. Nyata tong nolak matak matak nolak. Nah, Allah yang menetapkan. Tuh kan ibu-ibu disebut jodohnya sok atuh segitu orang sebutkan, dia tengah aja disebutkan udah deh jodohnya nu netepkeun tilu usaha
Tah gitu. Salah kebelan ku kasah we pokona. Nah rezekinya Allah tetapkan. Nah sering dari hadis ini mungkinnya orang salah memahami kan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Nah muncullah kalimat yang demikian. Nah kalau sudah rezeki kan gak akan kemana tanpa usaha. Bukan demikian kan. Ternyata dari semua ketetapan yang disebut tadinya ada 4 atau 5 lah ketika meniupkan ruh itu juga Allah sekalian gitunya menetapkan tadi umurnya. Nah kalau ini umurnya ini benar nggak bisa diutak-atik ini, karena Allah sendiri sudah menetapkan. Allah tidak akan mempercepat atau mengundur waktu kematian seseorang. Ini nggak bisa diutak-atik lagi. Nah kemudian tadi kalau soal rezeki, nah apa masalahnya sama dengan ini dengan soal umur? Beda, masing-masing ada apa namanya ya? Ada jalurnya lah, ada jalurnya, ada apa namanya masing-masing beda. Nah soal rezeki bagaimana? Ternyata kan soal rezeki itu tidak ada rezeki yang datang menghampiri tanpa ikhtiar, itu nggak ada. Nah kalau soal rezeki Allah menetapkan demikian. Nah maka ayat ini menunjukkan Allah hanya menyediakan, lalu Allah perintahkan cari, usahakan, raih. Ya katakanlah kalau uang banyak, uang di seluruh dunia juga banyak uang. Tapi bagaimana? Ya cari, berarti jangan diam di rumah terus uangnya berdatang 1 kontainer raos cek Allah hatinya ngeunah we. Kan dicari berartinya. Nah Allah mewajibkan mencarinya yang itu bagi manusia. Apabila mencari rezeki itu, nah mencari rezekinya, ikhtiarnya, usahanya itu dinilai oleh Allah. Intinya 2 tetap. Kalau mencari rezekinya dengan cara yang halal lah sebutnya, dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, diberi pahala. Kalau mencari rezekinya dengan cara yang diharamkan oleh Allah, melanggar aturan Allah, rezekinya tetap akan sampai kalau berusaha. Kan bandar narkoba ge beunghar geuning. Itulah usahanya, itulah ikhtiarnya mencari rezeki, tapi dengan cara yang diharamkan, dengan cara yang tidak halal, tetap rezeki akan sampai ke tangannya dengan usaha yang dilakukannya, meskipun dengan cara yang haram. Itu kan jadi copet, ngerampok kan, itu kan mereka mencari rezeki sampai akhirnya rezeki itu ke tangan mereka, tapi dari caranya itu kan, dari caranya itu apakah? Nah inilah makanya harus yakin ada hidup setelah mati, karena dari cara mencari rezekinya itu apakah jadi pahala atau jadi dosa. Kalau yang tidak memikirkan adanya hidup setelah mati, dosa apaan? Dosa nggak ada dosa. Kan nggak ada dosa, artinya bagi mereka bebas berarti hidup mereka. Mereka nggak takut apa sih yang akan mereka dapatkan setelah mati. Kalau mereka tidak yakin, yang pernah, bahkan berarti merekanya banyak yang tidak percaya dosa. Emang ada itu dosa? Nggak ada. Nah ini ayat ini menunjukkannya dari kata Allah yang menghidupkan, Allah yang menumbuhkan agar manusia itu makan. Artinya, nah setiap dalam menurut hitungan berartinya. Menurut hitungan Allah sampai hari ini dan entah mungkinnya bertahun-tahun ke depan itu kan akan masih banyak manusia yang lahir. Ya akan masih banyak kan manusia yang lahir. Ada nggak rezekinya? Aya keneh matak Allah nyiptakeun ge, karena yang menciptakan manusia itu kan Allah, bukan ibu bapaknya kita katakan gitunya. Allah yang menciptakan manusia, artinya untuk setiap manusia yang lahir aya keneh rezeki. Nah kalau Allah teh aya rezeki, Allah yang
bahkan mewajibkan dirinya, disebutnya ya. Allah yang mewajibkan dirinya untuk memberi rezeki kepada semua yang Ia ciptakan. Nah, di manusia semuanya di bumi. Maka ketika Allah menciptakan gitu, artinya ada bayi atau manusia baru yang lahir, aya keneh rezekinya, berarti masih tersedia di rezekinya. Dan sebetulnya sampai hari kiamat gak akan habis. Hanya soal rezeki itu masalahnya demikian ya. Tidak bisa hanya diam dengan berpegang kepada hadis tadi. Itu kan memang hadis itu menetapkan rezekinya sudah ditetapkan. Nah, maksudnya bahwa sudah Allah sediakan dan pasti kebagian. Tapi cari, jangan hanya diam. Terus tadi itu itu kalem ya. Kalau sudah rezeki akan kemana? Cek orang kalian gak akan kemana, mau kemana? Bener jadi jelema teh hayang geunahna wungkul nya mun kitu mah gitu. Usahana embung tapi hayang hayang geunahna wungkul, bahkan sampai ke ini, sampai kepada manusia itu ingin masuk surga tapi beramalnya enggak mau. Karena itu jelema teh hayang ka surga mah tapi nya sok atuh beramal, tah etana nu embung teh. Anger we hirup mah kudu kumaha manehna, kudu kahayang manehna tapi kudu ka surga. Nah, rezeki juga kurang lebih sama. Manusia itu malas mencarinya, tapi ingin rezekinya dalam bayangannya itu tadi tulul amalnya, ingin mendapatkan rezekinya yang paling banyak. Sementara ikhtiarnya nggak ada. Asli lieur cik Allah teh urusan jeung jelema mah kumaha nyari jelema. Lieur urusan jeung jelema mah. Dan yang ini juga nih dasar manusia itu ya. Kenalah kafir malah puguh deui kafir mah. Ini orang Islam nih. Ternyata kan orang Islam di kita melihat entah mungkin di mana-mana juga banyak. Kalau perempuan lah terlihat gitunya, padahal seorang muslimah gitunya, mereka kan yang nampak gitunya mereka tidak menggunakan kerudung. Mereka tidak pakai jilbab. Atau orang Islam yang tidak sholat lah misalnya, orang Islam yang tidak sholat banyak kan kenyataannya demikiannya. Nah, ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu belum mau juga sholat? Atau kepada perempuan, kenapa kamu belum mau juga berkerudung? Padahal kalau ditanya, kamu mengakui nggak sholat itu wajib? Sok tanyakan kalau tera sholat. Apa karena tidak mengakui gitu salat itu wajib? Enggak. Pokoknya mah itu. Yang ini juga samanya yang itulah perempuan yang demikian. Nah, ketika ditanya demikian, ditanya kenapa belum mau juga berkerudung, memakai jilbab, kenapa tidak mau juga, belum mau juga sholat? Jawabannya teh mending ngeunah teh. Saya belum dapat hidayah. Saya cek orangnya. Saya belum dapat hidayah. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Kalau orang itu mati dalam keadaan demikian, yang salah siapa? Kalau sampai mati dia tidak sholat, yang salah siapa? Allah. Berarti kenapa belum juga memberi hidayah? Tidak diberi hidayah oleh Allah. Kan maknanya jadi demikian kan sebetulnya. Dirinya dia merasa tidak bersalah, saya tidak sholat itu karena Allah belum memberi hidayah. Andai kemudian mati dalam kondisi demikian, yang salah siapa? Kan Allah. Karena Allah tidak memberi hidayah. Jadi seolah-olah coba kalau Allah beri saya hidayah pasti saya sholat. Kalau sudah dapat hidayah mah cek manehna gitu-gitu. Coba kalau Allah memberi saya hidayah, saya pasti sholat. Ya, andai ternyata kemudian mati dalam kondisi demikian, tidak mengerjakan sholat sampai mati dengan jawaban seperti tadi, ya jadi yang salah siapa? Allah. Kenapa Allah tidak memberi hidayah?
Karena dia tidak sholat itu seolah-olah ini akibat dari Allah tidak memberi hidayah. Tah sumber masalah mah eta. Cek jelema eta mah. Eta sumber masalah mah itu penyebabnya. Jadi yang salah Allah. Jadi engke di akhirat nu ka neraka teh saha atuh. Jadi di akhirat yang masuk neraka siapa? Yang salah berarti. Yang salah gitu kan, yang bersalah kan, yang disiksa di neraka mah. Oh berarti yang masuk neraka itu adalah Allah mun kitu mah. Allah yang masuk neraka, terus yang nyiksanya siapa? Nu nyiksa teh kumanehna deui digebugan baheula da teu bere hidayah, ngabak semua. Aduh aing lieur urusan jeung jelema mah geus ngaco. Nah kembali nih ke sini nih ya. Ini terkait dengan makna demikian juga nih ya sih ya. Nah ini dengan penjelasan yang semua sampai ayat 35. Ayat 35 itu kan diakhiri dengan afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur? Allah yang melakukan semuanya. Itu tadilah misalnya manusia hidup di darat, air ada di laut, ya asin deh. Kadaratkeun ku Allah. Ya oleh Allah itu dialirkan gitu ke daratan. Sehingga dan ketika sampai di daratan air sudah tawar. Ya airnya sudah tawar. Jadi pada asalnya, karena pada asalnya tidak ada air yang tidak asin. Nah, air mah di lautan adanya. Dialirkan oleh Allah ke daratan. Eta nu menakjubkan mah kenapa di puncak gunung munculnya. Terus ya mengalirlah itu ke bawah, akhirnya gitu kan. Ya akhirnya ke laut lah pokoknya. Emang Bengawan Solo apa? Akhirnya ke laut Bengawan Solo atau apa? Jadi memang kadinya kan akhir sungai-sungai semuanya kan pada akhirnya mengalir ke laut, termasuk Bengawan Solo sih ke laut dari mana kan. Nah satu lagi nih ayat ke-36-nya, rangkaiannya sampai ayat ke-36-nya. Subhanallazi geningan eta nama maha suci Allah. Itu kan telah terjemahnya nya, subhanallahi maha suci. Arti maha suci, suci itu kan bersih. Maha suci, maha bersih, maksudnya maha suci, maha bersih dari segala sekecil apapun, satu pun gitulahnya kekurangan, kelemahan, apalagi keburukan, kesalahan. Allah bersih dari hal-hal seperti itu. Benar-benar Allah itu maha sempurna. Kata pernyataan subhanallazi maha suci dari hal-hal seperti itu ya. Allazi khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Itu isinya ini mah padahal enggak juga sih ya, enggak semuanya berpasang-pasangan. Ya kalau manusia berpasang-pasangan, binatang berpasang-pasangan. Tapi cacing mah enggak ada berkembang lagi membelah diri itu. Membelah diri eta mah ada ya. Ya ada cacing mah kalau kita putuskan terus masukkan lagi ke dalam telah dua-duanya. Jadi deui masing jadi dua hirup. Sapasang henteu. Cacing mah enggak pernah mencari pasangan. Cacing sendirian. Banyaklah yang itunya. Ini sih di ayatnya demikian itu. Bisa sepasang gitu. Ai matahari pasanganna naon? Matahari dan rembulan gini kan, berkejaran gini kan. Matahari. Dasar teman. Yang menciptakannya semuanya berpasang-pasangan, mimmatun bitul ardu dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun dan dari apa yang di luar pengetahuan manusia.
Banyak lah, apalagi kalau seluruh alam raya, jangankan seluruh alam raya, bumi lah gitunya, bumi saja nih tempat manusia, semuanya berada di bumi. Apa semuanya sudah tereksplor oleh manusia? Wah, belum. Lautan saja itu baru sekitarnya nih, menurut salah satu apa namanya lah tulisan gitunya, lautan itu baru 10%. Ya, yang tereksplor oleh manusia, manusia mengeksplor laut itu baru 10%. Sebetulnya dari merekanya yang terus meneliti itu terus ditemukan makhluk baru di dalam lautan, makhluk baru. Ya memang masih banyak sebetulnya yang ya 90% lagi berarti belum diketahui oleh manusia. Daratan juga sama, ya apalagi di angkasa seperti apa. Nah, ininya wa mimma la ya'lamunnya, dan dari apa yang di luar pengetahuan manusia. Ketika menemukan hal yang baru kan, manusia kan suka menemukan ya, ajaib. Memang semuanya kan ciptaan Allah itu semuanya ajaib. Meskipun hal yang kita temukan sehari-hari sebetulnya kalau betul-betul ditelitinya itu ajaib semuanya. Betul-betulnya menunjukkan keluasan itunya tanpa batas, ilmu Allah itu tanpa batas, kekuasaan Allah juga tanpa batas. Nah, semuanya itu seperti awal ayat di ini, ayatun lahum, itu adalah bukti, itu adalah tanda kemahakuasaan Allahnya, yang Allah itu mau mengarahkan manusia agar manusia percaya bahwa mereka itu akan dihidupkan kembali, diciptakan kembali setelah mati. Nih setting cek Allahnya ini kayak mabuk teh. Bener ya tungtung nama dimabuk Allah teh aslina bener tungtung nama, tapi kepaihna teu percaya. Kayak pas dihirupkeun deui tingalikeun. Nah, dengan yang tadinya apa namanya dimasukkanlah di kulub di neraka, bekah bener. Di kulub di neraka bekah jelema teh bener geuning gedean.